Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Di dalam surat Al-Baqarah 197, Allah berfirman yang potongannya diantaranya, faman faradha fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Ada 3 hal pokok yang harus menjadi perhatian semua orang yang beribadah haji. Yang pertama wala rafatha, yang kedua wala fusuqa, yang ketiga wala jidala fil hajj. Yang pertama, kita harus hati-hati menjaga libido kita ketika kita beribadah haji. Pikiran-pikiran yang menyiratkan terkait dengan libido seksual harus ditekan sedemikian rupa. Yang kedua, wala fusuqa. Demikian pula seluruh perbuatan-perbuatan fasik, fasik. Perbuatan fasik itu antara lain adalah pikiran-pikiran di dalam diri kita yang merendahkan orang, merendahkan tempat, merendahkan suasana, itu bagian dari fusuk. Lalu wala jidala, dan juga menjaga diri untuk tidak bertengkar, sekalipun sekedar tengkar mulut, maka dihindarkan sebaik-baiknya. Melihat yang seperti itu rasanya memang tidak gampang, tidak gampang. Dalam skala yang bersifat umum, orang datang yang di luar dari Makkah, Madinah, itu tentu datang dari sebuah negara ke negara yang lain, memiliki adat kebiasaan, bahkan memiliki bahasa yang bisa berbeda satu sama lain. Maka hal yang seperti itu sekali lagi adalah bagian-bagian yang bisa memicu untuk terjadinya tadi itu rafath, terjadinya fasik atau fusuk jamaknya, dan perdebatan-perdebatan. Maka sekali lagi, inilah kemudian menjadi bagian yang penting yang dipesankan oleh Allah. Memang lalu Allah mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, dan sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Yakni dalam konteks jiwa kita selalu merasa Allah dekat dengan kita, selalu merasa Allah mengawasi kita, sekaligus juga selalu menyandarkan seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks secara pragmatis adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang, termasuk rafath, fusuk, dan jidal tadi. Dan dalam kaitan dengan ini, sekali lagi, ibadah haji memiliki keunikan-keunikan, sehingga pesan secara khusus tadi disampaikan oleh Allah melalui surat Al-Baqarah 197 tadi. Di sisi yang lain kemudian, ibadah haji adalah ibadah yang sangat unik, yang sangat unik. Tidak jadi jaminan orang yang memiliki harta benda secara cukup itu kemudian
bisa melaksanakan ibadah haji. Sebaliknya, orang yang secara finansial itu tidak punya, juga tidak menjadi alasan. Ketika Allah sudah memanggilnya, maka Allah berikan jalan tentang itu semuanya. Yang paling penting, setiap orang Muslim tentu punya kewajiban untuk menanamkan azam, menanamkan keinginan, menanamkan kemudian kemauan-kemauan al-iradah untuk melaksanakan ibadah haji sebagai bagian dari rukun Islam. Soal kemudian nanti mendapatkan jalan ataukah tidak, itu bukan urusan manusia. Manusia sekedar berusaha, dan usaha yang paling awal adalah kemauan, adalah al-iradah. Maka kalau itu sudah dilakukan, sekedar kemudian melangkah dengan menabung sedikit uang, maka maknanya orang sudah melakukan langkah terkait dengan kemauannya, terkait dengan azamnya yang seperti itu. Nah, banyak cerita-cerita yang kemudian Allah memberikan jalan yang di luar, sekali lagi, perhitungan, di luar pemikiran, bahkan di luar usaha manusia. Maka ini juga menjadi bagian penting. Nah, tentu sekali lagi, dalam konteks kita di Indonesia ini, yang antrian itu begitu panjangnya, itu tidak boleh kemudian menyurutkan kita untuk tetap memiliki kemauan, memiliki al-iradah, memiliki azam untuk kemudian bisa melaksanakan ibadah haji. Dan kalau itu kemudian kita lakukan, kadang-kadang orang pergi umroh di bulan Desember, sama sekali tidak berpikir bahwa kemudian ketika itu sudah mendekati waktu haji, lalu dia pulang 3 bulan, 4 bulan kemudian, dia kemudian bisa melaksanakan ibadah haji. Padahal di bulan Desember tersebut, ia tidak memiliki pemikiran sedikit pun bahwa ia akan pergi haji. Nah, yang jelas bahwa sudah lama ia menginginkan ibadah haji, dan akhirnya Allah yang menentukan sendiri. Para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, ibadah haji sekali lagi sebuah desain yang sangat dahsyat, sangat dahsyat. Bayangkan kalau kemudian tidak ada syariat mengenai tawaf, lalu orang pergi haji, tentu sekali lagi Al-Masjid Al-Haram, Baitullah itu akan digunakan semata-mata untuk sholat, untuk i'tikaf, untuk membaca Quran, Tapi kemudian dengan adanya tawaf, orang yang kemudian selalu bergerak, mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali, maka dalam konteks gerak seperti itu, tidak pernah ada sesuatu yang kemudian harus menjadikan kita merasa begitu banyak orang berdesak-desakan. Tapi karena bergerak, maka kemudian kita bisa masuk, dan kemudian kita akhirnya juga bahkan bisa mendekati Ka'bah itu sendiri. Tapi kalau semata-mata orang duduk di situ melakukan yaitu i'tikaf, atau kemudian orang sholat, maka tentu sekali lagi bagian belakang tidak memiliki kesempatan untuk sampai ke depan. Tapi dengan model tawaf itu juga seperti itu. Maka demikian pula sa'i, juga sebuah gerak. Demikian pula kemudian yaitu romlul jamarot, romyul jamarot, melempar jamarot dan sebagainya. Nah, sekalipun begitu, Nabi mengatakan al-hajju arafah, bahwa ibadah haji itu
adalah di Arafah. Yakni puncaknya sekali lagi ibadah haji itu ketika orang wukuf. Wukuf artinya berhenti. Ya, berhenti artinya sekali lagi ya orang memusatkan pikirannya ya untuk sekali lagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks yang seperti itu, ibadah haji adalah ibadah yang sangat luar biasa. Nanti kemudian ada Muzdalifah, ada Mina, dan lain sebagainya. Itu semuanya sekali lagi mencerminkan bahwa ibadah haji didesain sedemikian rupa oleh Allah, Zat yang Maha Tahu, Zat yang Maha Bijaksana. Dan di samping itu juga ada konteks tauhidul ummah, yakni kemudian menyatukan ya umat-umat di dunia ini, bangsa-bangsa di dunia ini dalam konteks ibadah haji seperti itu. Ya, sholat memang bisa juga menyatukan antar umat, tapi biasanya bersifat lokal. Tapi kemudian ibadah haji melibatkan banyak negara, orang datang ke tempat itu. Maka inilah suatu konsep mengenai tauhidul ummah yang sangat dahsyat dalam agama ini. Maka sekali lagi masih ada hal-hal yang terkait dengan ibadah haji itu. Yakni kemudian ya kita berada pada Baitullah. Kita berada pada rumah Allah. Ya, rumah Allah. Tentu yang paling awal adalah semua kita lakukan dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berada terasa relasi kita dengan Allah begitu dekatnya karena hal yang seperti itu. Tentu juga banyak hal yang menyebabkan kita seperti itu. Di samping itu juga sekaligus ibadah haji juga membangun ta'aruf ya antar umat, antar bangsa. Maka dalam konteks ta'aruf itulah kemudian dalam konteks saling kenal mengenal satu sama lain kita melihat ya ada ya kelebihan-kelebihan dari seluruh umat-umat itu. Tentu seperti kita sendiri, di samping ada kelebihan, maka juga banyak kekurangan. Maka kita bisa belajar dari saudara-saudara kita, dari kemudian sesama orang-orang Islam, dari berbagai kawasan dunia itu. Hal-hal yang baik, maka ambillah dari manapun itu datangnya, ya, untuk sekali lagi menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Dan konteks ta'aruf ini dalam bingkai haji ya bermakna kemudian mestinya atau sebaiknya ketika kita sholat di Masjidil Haram maupun juga di Masjid Nabawi kita berusaha kemudian dekat dengan orang-orang selain dari bangsa kita sendiri. Kita bisa omong-omong, kita bisa kemudian saling kenal mengenal, kita bisa kemudian ya saling sekali lagi mengambil pelajaran. Sharing yang seperti itu dalam konteks sekaligus kita beribadah kepada Allah, maka insya Allah sharing seperti itu bagian penting untuk membangun kebersamaan kita dalam konteks tauhidul ummah tadi di situ. Tentu sekali lagi ya ibadah haji itu sebuah ibadah laisal jaza illal jannah ya tidak ada ganjarannya, tidak ada pahalanya kecuali surga. Sekali lagi, ini tekanan yang paling penting. Maknanya kalau itu mau kita gapai, maka gapailah ampunan dari Allah. Gapailah ridho Allah. Dan kemudian ketika kita masuk ke dalam surganya itu, kita dipanggil dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Moga-moga kita semuanya ya bagi yang sudah beribadah haji, ibadah haji kita mengantarkan kita pada ampunan Allah, ridho Allah dan surganya. Bagi yang belum, ya tetap saja punya kemauan-kemauan. Dan insya Allah Allah akan berikan jalan. Andai kata tidak, akhirnya tidak bisa melakukannya. Maka kemauan yang kuat itu sudah akan bisa mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Termasuk juga mengantarkan kita kepada surga Allah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.